Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah, para bapak, ibu, para santri, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk bersama pada pagi ini dalam rangka untuk thalabul ilmi bersama-sama. Mudah-mudahan majelis kita pada pagi ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita lanjutkan bacaan ayat dan hadis kita, dan kita masuk ke bab yang 26 halaman 134. Babu tahrimidz zulmi wal amri biraddil madzalim. Babu tahrimidz zulmi. Bab diharamkannya perilaku zalim. Bab larangan berbuat zalim. Wal amru, dan perintah biraddil madzalim, untuk mencegah kezaliman. Jadi ada dua kalimat di sini. Yang pertama, larangan berbuat zalim, dan yang kedua, perintah untuk melarang atau mencegah perbuatan zalim. Dalam bahasa Arab, zalim itu lawan katanya adil. Kalau adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, kopiah ditaruh kepala, sandal, sepatu ditaruh kaki, itu adil namanya. Melakukan sesuatu, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, lawan katanya adil berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu perilaku zalim, melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, itu kezaliman. Qala Allah Ta'ala, ma lidz-zalimina min hamimin wala syafi'i yuta. Ma lidz-zalimina, tidak ada bagi orang-orang yang berbuat zalim min hamim, teman. Jadi di dunia ini siapa saja
yang punya perilaku zalim tidak akan ada kawannya. Baik zalim teman kepada teman, zalim tetangga kepada tetangga, zalim pimpinan kepada rakyatnya. Itu rumusnya. Orang yang berbuat zalim tidak akan disukai teman. Tetangga yang berbuat zalim tidak akan disenangi tetangga lainnya. Pemimpin yang berbuat zalim tidak ada bawahan atau rakyatnya yang simpati. Itu rumusnya. Malidz zalimina min hamim. Juragan majikan yang zalim kepada pegawainya, dia tidak akan disukai oleh pegawainya. Sekali lagi itu rumusnya. Contohnya Nabi mengatakan kepada para pengusaha misalnya, uqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikan upah itu kepada buruhmu, pegawaimu, karyawanmu sebelum kering keringatnya. Artinya jangan menunda memberi balasan, memberi upah kepada karyawan. Nah, itu adil. Perilaku itu namanya adil. Sebaliknya, kalau ada karyawan sudah kerja kok tidak digaji, nah itu namanya perilaku zalim. Siapapun pengusahanya kalau berbuat seperti itu tidak akan disukai oleh pegawainya. Nah, itu contoh siapa berbuat adil, siapa berbuat zalim. Malidz zalimina min hamim. Orang yang berbuat zalim tidak akan punya teman dekat. Hamim. Wala syafi'i yuta. Dan nanti di akhirat, ya, orang yang di dunia berbuat zalim itu tidak punya siapa saja yang akan memberikan syafaat kepadanya. Ketika orang zalim ini dihisab, ditimbang dan diadab di neraka, naudzubillah, tidak ada orang yang akan memberinya syafaat. Ini bahayanya orang yang zalim itu, dunia akhirat bahaya. Jangan kita pernah punya perilaku zalim sekecil apapun dan kepada siapapun. Di akhirat nanti paling tidak ada yang bisa memberi syafaat kepada kita. Satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nanti yang akan mengenali kita di akhirat. Beliau nanti yang akan nunggu kita di akhirat. Beliau nanti yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, mudah-mudahan kita, selama umatnya tidak berbuat syirik. Jadi di akhirat nanti kita ditunggu oleh orang yang paling mengenal kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena itu supaya beliau mengenal kita nanti, ya kita harus banyak mengenal dia, banyak membaca sholawat, banyak melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Itu bagian dari syarat untuk mendapatkan syafaat besok di hari akhir. Yang kedua yang akan memberi syafaat kepada kita, insya Allah, itu Al-Quran yang kita baca. Makanya Nabi bilang iqra'ul Quran, baca Quran, ngaji yo.
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena Al-Qur'an yang kita baca sekarang itu besok di hari kiamat akan memberikan syafaat. Apa artinya syafaat? Ngelakoni dosa rodok gede karena dulu cinta Nabi, manut Nabi, sering baca Quran, oleh Nabi, ya Allah itu umatku rajin ngaji, rajin sholawat, menjalankan sunnahku, aku berikan syafaatku kepada dia, ya Allah tolong ringankan siksanya, atau tolong hapuskan dosanya, langsung mlebu swarga. Itu orang yang dapat syafaat dari Rasulullah. Al-Quran juga begitu. Mungkin si fulan ini sering berbuat dosa-dosa kecil tapi sering, dosa kecil tapi sering, tapi rajin ngaji, ya rajin maca Quran, ya rajin pengajian. Nanti di akhirat mudah-mudahan dikenali oleh Nabi, ya Allah dia pernah melakukan dosa ini, tapi dia rajin ngaji, ya Allah dia rajin membaca, mempelajari, manut isinya Al-Quran, ya Allah aku berikan syafaatku kepada dia, izinkan ya Allah. Harus dapat izin dulu dari Allah memberi syafaat itu. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Nah itu. Nah sekali lagi di ayat ini, surat Ghafir ayat 18 ini, para jamaah sekalian, orang yang di dunia berbuat zalim dan sampai mati tidak bertaubat, wah iki melarat dunia akhirat. Nok dunia yo gak disenengi wong, ya. Nok akhirat gak ditulung sopo-sopo. Nah, karena itu pelajarannya adalah jangan sekali-kali berbuat zalim kepada siapapun, kepada diri sendiri, kepada orang lain, itu jangan. Yang kedua, wa qala ta'ala wa ma lidh-dhalimina min nasir. Wa ma lidh-dhalimina, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim min nasir, penolong. Ini juga menekankan nanti di akhirat, orang yang di dunianya berbuat zalim, nanti di akhirat tidak ada yang bisa menolongnya. Cuma di sini ada tambahan, yang bisa menolong kita di akhirat nanti itu satu, rahmat Allah, dua, syafaat Nabi, tiga, amal soleh. Sekalipun orang zalim itu punya amal-amal soleh yang banyak, tapi karena ada kezaliman di dalam perbuatannya, ya tidak bisa nolong. Nah ini semakin menguatkan jangan sekali-kali berbuat zalim. Ada orang menzalimi dirinya sendiri, zalimun li nafsi. Diterangkan oleh salah satunya di kitab, lupa saya baca, bahwa tafsir Ibnu Katsir ya, orang zalimun li nafsihi itu menzalimi dirinya sendiri, itu adalah orang yang perintahnya Allah dilaksanakan tapi larangannya juga dilanggar. Nah itu apa jenenge ini? Pahalanya banyak tapi dosanya juga banyak. Nah, itu zalimun li nafsi.
Nih, main bal-balan ngono seri. Tapi seri kalau main bola kan masih ada nilainya ya. Berapa nilainya seri? 1, masih ada nilainya. Tapi kalau zalimun li nafsihi tidak dapat apa-apa. Nah, itu menzalimi diri sendiri. Lesannya berzikir, semua zikir, doa-doa dibaca. Sebelum tidur doa, bangun tidur doa, sebelum makan doa, setelah makan doa, masuk toilet doa, keluar toilet doa. Lesannya ini selain dipakai zikir dan doa, tapi misuan. Oh no, ada yang gini, tidak ada. Jadi lesannya ini mendapat pahala dari zikirnya, tapi mendapat dosa dari kalimat-kalimat buruk yang diucapkannya. Nah, ini contoh zalimun li nafsihi. Dia tidak mencela orang, dia tidak menghina orang, tidak menyakiti orang, tapi menyakiti dirinya sendiri. Itu contoh zalimun li nafsi. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, tapi apa yang Allah larang dilanggar juga, dikerjakan juga. Itu zalimun li nafsi. Baik, kita ke hadisnya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, ittaqu adz-zulma fa inna adz-zulma zulumatun yaumal qiyamati wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Ittaqudz zulma, kata Nabi, jauhi, hindari, waspadai perilaku zalim. Diulang berkali-kali, terutama menzalimi orang lain. Menzalimi diri sendiri juga tidak boleh, menzalimi orang lain juga lebih-lebih tidak boleh. Ittaqudz zulma, jauhi perilaku zalim. Fa inna zulma, sebab perilaku zalim waktu di dunia, zulumatun, itu akan menjadikan kegelapan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Zulumat, gelap, artinya ibarat kalau orang berbuat adil, berbuat baik di dunia, nanti di akhirat punya lampu. Ketika menyeberang Shiratal Mustaqim dari mahsyar ke surga, di tengah-tengahnya ada neraka jahanam, di atasnya ada sirat. Apa jenenge sirat ini? Jembatan. Enakan jembatan iso jembar pelayon. Ya, nguwot ya, nguwot. Anak-anak saiki gak ngerti nguwot iki ngopo.
Saking kecilnya Siratal Mustaqim itu, ada ulama yang mengatakan kahadis saif, koyok bagian tajamnya pedang tapi diwalik begini, yang dilewati, yang diinjak itu yang untuk nyembelihnya itu rumit, sulit. Ada yang mengatakan lagi kasya'arati tuksamus sab'. Ada yang mengatakan saking kecilnya, saking sulitnya, seperti rambut dibelah 7. Ya apa sak piro itu? Rambut saja yang sekecil itu sulit kita lewati, itu masih dibelah 7. Yang sudah tua dan masih ingat, dulu ada film judulnya Titian Serambut Dibelah 7, cerita tentang sulitnya hidup ini seperti sulitnya nyebrang Siratal Mustaqim. Itu gambarannya. Nah, orang yang mendapat rahmat dari Allah, mendapat syafaat Rasulullah, mendapat syafaat dari Al-Quran, menyeberang Siratal Mustaqim ini lancar. Saking lancarnya sampai Nabi mengatakan ada orang yang nyebrang kalbarqi, seperti kilat, set, nyampe. Lebih lambat dari kalbarqi itu karih, menyeberangnya seperti angin. Yang ketiga ada yang katuyur, seperti burung terbang, ya, ada santainya lah. Itu yang lolos. Kenapa? Karena ada lampunya, karena terang jalannya. Itu orang-orang yang adil. Nah, sementara sebaliknya, orang yang berbuat zalim itu nanti ketika nyebrang di Siratal Mustaqim, tidak ada lampunya, tidak ada penerangannya. Dosanya banyak, tidak dapat syafaat dari Nabi, tidak dari Quran, tidak. Ada yang kata Nabi, nyebrang Siratal Mustaqim itu kal-kalalib, kepreset. Begitu kepreset, dia berpegangan pada talinya tadi, sirat tadi, masih bisa bertahan dia. Kayak sirkus lah. Masih bisa bertahan. Naik lagi, karena jalan yang dilewati gelap, tidak ada lampunya. Bahkan ada yang jatuh ke neraka jahanam, naudzubillah. Nah, kiatnya kata Nabi, ittaqudz zulma, pesta pokoknya jangan pernah berbuat zalim. Karena perbuatan zalim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Itu satu. Yang kedua, wattaqus syuhha. Yang kedua, Nabi menyuruh kita menjauhi asyuh. Asyuh itu sejenis al-bukhl, pelit. Kalau dalam bahasa Arab, orang yang loman, dermawan, mudah menolong, gampang membantu orang lain, itu namanya al-jud, perilaku loman. Nabi kita itu orang yang paling loman. Kalau Ramadan, lomannya beliau berlipat-lipat kali. Nah, lawan kata dari loman itu adalah syuh. Bahasa kita apa ya? Lawan katanya dermawan itu apa? Kikir, bakhil, kikir, pelit, medit, nyengit. Bakhil itu, kikir itu dia punya, tapi tidak membantu orang. Itu kikir.
Kalau dia tidak punya terus tidak bantu, namanya podo miskine, sama-sama miskinnya. Ada orang butuh, dia punya tapi tidak mau bantu, itu syuh. Ada orang membutuhkan pertolongan, dia dimintai tolong tapi tidak mau menolong, itu syuh. Nah, Nabi menyuruh kita menjauhi sifat itu. Wattaqus syuhha, jauhi sifat pelit. Jangan ada umatku yang punya sifat kikir, bakhil. Fa inna syuhha, sebab sifat kikir, pelit, bakhil itu ahlaka mangkana qablakum, sudah pernah merusak, membinasakan, menghancurkan orang-orang sebelum kamu. Orang-orang dulu itu rusak karena punya sifat syuh ini. Umat-umat terdahulu itu hancur karena sifat ini. Makanya Nabi melarang umatnya punya sifat ini. Jangan sampai punya sifat ini. Hamalahum, sifat kikir itu mengarahkan mereka, membawa mereka ala ansafaku dima'ahum, sampai menuju pertumpahan darah. Saking kikirnya orang itu sampai bunuh-bunuhan. Ini membunuh itu membunuh ini. Karena sifat kikir itu pasti gandengannya tomak. Orang bakhil itu pasti serakah. Karena dia kepingin nambah, tapi tidak kepingin bantu orang, akhirnya serakah jadinya. Nah, orang serakah itu mencuri akhirnya. Orang serakah itu merampok akhirnya. Orang serakah itu juga membunuh orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Akhirnya ketika yang serakah itu banyak, ya akhirnya saling bunuh-membunuh di antara mereka. Wastahallu maharimahum, dan akhirnya apa? Dari kikir, lalu tamak, lalu membunuh, lalu menghalalkan semua yang dilarang di antara mereka. Wis gak ono barang haram, wis kabeh halal. Uangnya orang diambil, gak popo. Itu karena apa? Kikir, tamak. Hartanya orang dirampas. Kenapa? Ya karena itu tadi. Diawali kikir, tamak, menghalalkan segala cara. Kalau berita-berita hutan dibabat, dintei. Kenapa ya? Tadi itu dimulai dari kikir, tamak, menghalalkan segala cara. Orang mangan iki kan mek sak puluk. Kuwi Pak Haji Sueb kuwi. Sak puluk. Akeh ya sak piring. Terus duit sakmono kae iku digawe apa wae. Mati yo gak digawa. Mati yo gak digawa. Sing korupsi Pertamina 300 triliun. 300 triliun iku ditukokno apa?
Kalau sing bagian gugah saya. Nah, ini hadis yang pertama. Jadi Nabi melarang kita dua perilaku. Yang pertama perilaku dolim, karena orang berbuat dolim itu sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Yang kedua, orang yang dilarang oleh Nabi adalah perilaku pelit, bakhil, karena perilaku ini juga membuat orang sengsara di dunia, bahkan menyebabkan pertempuran, peperangan, pertumpahan darah, dan juga orang menganggap semua itu boleh dilakukan. Wa an Abi Hurairah, hadis yang kedua, satu lagi ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisyatil jalha'i minasyatil qorna'i. Rawahu Muslim. Ini kiasan ya. Qala, beliau bersabda, la tu'addunnal huquqa, kalian harus menunaikan hak orang lain, ila ahliha, kepada pemiliknya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi kalau kita di dunia ini kan kita berteman, bertetangga itu kan kadang pinjam barangnya orang, boleh kembalikan kalau sudah. Kita utang uang kepada orang lain, kalau sudah punya dan sudah jatuh tempo, bayar, lunasi utangnya, itu milik orang lain. La tu'addunnal huquqa ila ahliya yaumal qiyamah. Sebab pinjaman yang di dunia belum dikembalikan, utang di dunia yang belum dibayar, itu nanti juga ditagih pada hari kiamat. Nanti masih berurusan di hari kiamat. Utang duit gak disauri, nanti dibayar di akhirat. Nyile apa? Palu gak dibalik-balik no. Kalau dulu di Siraman, biyen ibu-ibu gitu sik menangi apa nek ape riyo wanafik kan gawe jajan ya. Cithake gapit itu murah, mana cithake gapit. Nah, sing tua sing menangi, sing nom gak menangi. Ustaz Fazal menangi ya? Mbah ya, ya mbah. Cithake gapit itu
rong dina nang omahe iki, meneh nang ndi mrono, meneh nang ndi mrono, sak kampung gampit kabeh. Waktu iku, saiki wis gak ana wong mangan gapit. Apa gapit iku gak kenal. Itu meminjam dalam rangka untuk kebaikan, semua kebaikan, dan yang punya tentu dapat pahala insyaallah. Mari riyo cithake balik nang sing duwe balik. Begitu seharusnya. Pemane cithake gape terus semprit, nah itu sing dipenyet ngeten iki, dipenek niku sampai pelutut-pelutut niku. Nah, terus cithake semprit. Ya itu biasa dalam kehidupan sehari-hari, tapi kalau sudah selesai ya kembalikan kepada ahliha, pemiliknya. Ini amanat-amanat titipan atau pinjaman yang ringan-ringan, apalagi yang besar. Amanat berupa jabatan, amanah berupa kepemimpinan yang harus ditunaikan kepada penerimanya. Kalau selesai urusannya di dunia, selesai urusannya di akhirat. Tapi kalau hak orang lain ini tidak selesai di dunia, nanti prosesnya berlanjut pada hari kiamat. Berat. Nyilih pulpen, balik no. Ini contoh-contoh kecil. Sapa sing nyilih pulpen durung dibalik no. Pakai sepedanya orang, ya izin, selesai, terima kasih, dikembalikan. Pakai sandal temannya, kalau di pondok kadang pinjem sandal, pinjem baju, pinjem apa lagi, boleh-boleh saja. Tapi tidak gosok, ya beda antara pinjem dengan gosok. Kalau pinjem itu memakai, menggunakan barang orang lain atas izin pemiliknya. Kalau gosok itu tanpa izin, tanpa izin memakai, menggunakan barang orang lain, dipakai sandal, dipakai. Kalau tidak dikembalikan berarti mencuri. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Ini kiasan terkait dengan kambing cacat. Artinya apapun yang kita milik orang lain yang kita pakai di dunia itu, sekalipun itu tidak berharga, itu kembalikan, selesaikan urusannya di dunia. Sampai di sini orang yang pernah ngambil, pernah memakai, katakanlah makan kambing yang cacat, itu nanti ditanyakan. Kambing itu tidak terlalu mahal kalau untuk masyarakat Arab. Kambing cacat dipakai kurban ya tidak boleh, disembelih ya tidak banyak yang mau, semua orang tidak mau. Tapi meskipun begitu, karena itu milik orang, balik no. Sebelum nanti di akhirat disuruh mengembalikan juga kita. Itu. Rawahu Muslim. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa pelajaran di sini. Pertama, perilaku zalim, menyakiti orang, termasuk zalim diri sendiri, itu tidak disukai orang ketika di dunia dan tidak dapat syafaat nanti di akhirat. Pelajaran yang kedua, kita disuruh Nabi menjauhi sifat bakhil, kikir, pelit, sebab sifat itu akan melahirkan tamak, serakah,
dan serakah akan melahirkan sifat yang jauh lebih rusak, yaitu suka membunuh dan merampas barang orang lain. Dan yang ketiga pelajarannya adalah kalau ada barang milik orang lain yang masih ada pada kita, entah pinjam, entah minta, entah memaksa dulu, kembalikan sekarang juga. Jangan dipakai terus, nanti urusannya panjang sampai di akhirat. Itu para jamaah, para santri, mudah-mudahan 3 pelajaran ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.